Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi kerusakan dengan jaringan syarat backpropagation pada permukaan solar panel. Yang pertama, latar belakang penelitian. Solar panel terdiri dari beberapa sel yang dapat merubah cahaya menjadi listrik. Kerusakan pada permukaan solar panel sering terjadi diakibatkan banyak hal. Ketidaktahuan dari petugas menyebabkan kerusakan tidak dapat diatasi lebih awal sehingga menyebabkan kejadian yang lebih parah. Penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi awal dari beberapa kerusakan yang sering terjadi. Panel surya merupakan perangkat yang dapat merubah energi sinar matahari menjadi energi listrik yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sebagian manusia. Seperti benda lainnya, panel surya juga memerlukan perawatan agar terhindar dari kerusakan yang berarti. Hal ini disebabkan karena panel surya mempunyai bahan dasar yang dapat mencemari lingkungan jika menjadi limbah karena proses daur ulang yang cukup sulit. Selain itu, kerusakan ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas kinerja dari panel surya tersebut. Penelitian ini menggunakan objek berupa gambar dari panel surya yang mengalami kerusakan pada permukaannya. Jenis kerusakan yang diambil sampel adalah kerusakan yang disebabkan oleh pecah akibat kejatuhan benda asing, misalnya batang pohon atau benda berat lainnya. Goresan yang diakibatkan oleh sentuhan dari benda yang tajam, dan yang terakhir noda yang diakibatkan bekas cairan kimia yang digunakan untuk membersihkan permukaan dari solar panel itu sendiri. Bentuk citra rectangle berdasarkan objek yang dideteksi dan dilacak menggunakan metode pelacakan dengan metode segmentasi. Deteksi objek merupakan tahap penting yang banyak diterapkan dalam proses pencarian gambar. Dengan auto annotation gambar dan pemahaman gambar, pendekatan yang digunakan untuk proses ini ada dua, yaitu top down dan bottom up. Bisa juga kombinasi dari keduanya. Pendekatan top-down dilakukan dengan menggunakan tahap pelatihan untuk mendapatkan fitur-fitur kelas atau objek. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan menganalisa fitur gambar tingkat rendah atau menengah seperti tepi atau segmen. B. Tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode statistik yang diaplikasikan ke dalam jaringan syarat tiruan yang menggunakan mean, variance, dan skewness untuk mengetahui nilai akurasi dari pengujian sampel. Subjek yang digunakan adalah image yang terdiri dari gambar-gambar panel yang rusak. Kerusakan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kerusakan akibat goresan, noda, dan pecah. Hasil dari penelitian ini merupakan nilai akurasi sebesar 90%, sehingga diharapkan dapat dideteksi lebih awal untuk melihat kejadian kerusakan dari solar panel. C. Solusi yang ditawarkan. Solusi yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui kerusakan pada solar panel agar dapat dideteksi seberapa besar kerusakan yang akan terjadi. Yang D. Jaringan syaraf tiruan yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan, yaitu research and development. Jaringan syaraf tiruan terbagi menjadi dua subproses, yaitu subproses pelatihan dan subproses pengujian. Pelatihan subproses terdiri dari mengubah ukuran, grayscaling, deteksi tepi, thresholding, dan pelatihan. Subproses pengujian juga terdiri dari pengubahan warna, grayscaling, deteksi tepi, thresholding, dan pengujian. Adapun yang E. Hasil dan pembahasan. Jaringan syaraf tiruan terbagi menjadi dua subproses, yaitu subproses pelatihan dan subproses pengujian.
Pelatihan subproses terdiri dari mengubah ukuran, grayscaling, deteksi tepi, thresholding, dan pelatihan. Subproses pengujian juga terdiri dari pengubahan warna, grayscaling, deteksi tepi, thresholding, dan pengujian. Gambar 1 menjelaskan diagram dari aplikasi deteksi klasifikasi kerusakan pada panel surya menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Inilah dia gambarnya. Yang pertama, browse image. Pada tahap ini, user mengambil gambar RGB dari direktori penyimpanan pada laptop atau PC yang berekstensi JPG. Setelah memilih gambar dan muncul gambar di aplikasi, secara otomatis akan menampilkan informasi image yang akan memunculkan nama image, ekstensi, dimensi, size, dan lokasi direktori image yang dipilih. Selanjutnya, image processing. Setelah browse image, selanjutnya gambar diproses untuk diubah RGB to grayscaling. Setelah sudah di grayscaling, dilanjutkan dengan thresholding image dan diproses untuk edge detection. Setelah proses edge detection, secara otomatis akan menampilkan luas deteksi tepi yang dijadikan data latih untuk jaringan syaraf tiruan ini. Yang selanjutnya, testing. Pada tahap ini, aplikasi selesai melakukan pengujian menggunakan jaringan syaraf tiruan, dan user dapat melihat hasil dari deteksi klasifikasi. Beberapa tampilan yang dibuat menggunakan GUI atau Graphic User Interface diantaranya adalah tampilan untuk mengambil gambar, tampilan gambar grayscale menjadi thresholding, tampilan merubah grayscale menjadi edge detection. Yang gambar 3 merupakan tampilan antarmuka utama atau tampilan awal dari rancangan aplikasi deteksi klarifikasi kerusakan pada panel surya menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Di sini kita bisa dapat melihat gambar 3. Tampilan antarmuka utama. Selanjutnya, implementasi sistem. Implementasi dilakukan setelah analisa dengan mengumpulkan berbagai modul dari aplikasi dan dirangkai ke dalam sistem. Implementasi sistem yang dilakukan untuk membuktikan bahwa aplikasi deteksi klasifikasi kerusakan pada panel surya menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan yang sudah dirancang. Tampilan uji coba aplikasi. Setelah dilakukan perancangan, aplikasi dibuat sesuai rancangan. Demikian dari hasil aplikasi. Selanjutnya, ini gambar Anda yaitu browse image atau proses scaling. Gambar 7 dapat dilihat proses thresholding gambar. Selanjutnya di sini ada proses edge detection atau deteksi tepi, dan selanjutnya yaitu proses latih jaringan syaraf tiruan backpropagation. Setelah proses dilakukan yaitu edge detection, aplikasi akan melakukan testing untuk melatih jaringan syaraf tiruan agar sistem bias melakukan deteksi dan mengklasifikasi kerusakan pada panel surya. Di sini gambar 10 yaitu hasil latih jaringan syaraf tiruan backpropagation. Setelah sistem dapat melatih jaringan syaraf tiruan backpropagation, maka muncul hasil deteksi kerusakan dan akurasi kerusakan Gambar 11 di sini hasil deteksi gambar kerusakan karena noda. Perlakuan yang sama dilakukan untuk gambar yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Gambar 12 di sini hasil deteksi gambar karena goresan. Nah, inilah dia hasil uji coba aplikasi. Untuk testing akan dilakukan sebanyak 20 percobaan dengan 3 klasifikasi yaitu kerusakan, goresan, pecah, dan noda. Di sini ada 20 gambar.
dan merupakan hasil kesesuaian antar manual dan hasil dari aplikasi untuk mengklasifikasikan kerusakan pada panel surya. Gambar yang digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 30 gambar. Di sini, tabel 4 merupakan hasil perhitungan akurasi sistem. Dari hasil perhitungan tabel ini, tingkat akurasi untuk mendeteksi klasifikasi kerusakan pada panel surya menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation yaitu mencapai 90% sesuai dengan hasil yang sebenarnya. F. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran paper tersebut? Dari paper tersebut bisa kita pelajari tentang cara memprediksi kerusakan pada solar panel. Apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut? Yang dapat dikembangkan dari penelitian ini dengan menambah perkiraan kejadian sesuatu yang dapat membuat solar panel rusak sehingga dapat dicegah sebelum merusak solar panel. Ya, inilah kesimpulannya. Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat dan uji coba yang telah dilakukan, maka penggunaan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengklasifikasikan atau memprediksi kerusakan pada panel surya dengan presentasi 90% penetapan nilai learning rate, 0,001 minimal nilai error yang ditentukan 0,0001 dan untuk banyaknya iterasi percobaan sebesar 3.500 kali literasi. Untuk hasil gambar pada penelitian ini hanya menggunakan gambar dengan ekstensi JPG karena gambar diambil dengan kamera dengan ekstensi bawaan JPG. Data latih dan jumlah gambar sampel akan mempengaruhi hasil dari deteksi. Semakin kecil data latih dan jumlah gambar sampel akan menghasilkan nilai akurasi yang kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.